Shalom, selamat malam bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, juga anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, kita bertemu kembali di dalam saluran rekaman khotbah yang saya sampaikan dalam seluruh ibadah ketika kita sama-sama ada di dalam social distancing dan physical distancing yang saat ini kita jalani di tengah-tengah wabah virus COVID-19 yang memang memprihatinkan kita semua. Dan karena itulah maka kita harus beribadah di rumah tangga kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa ibadah yang kita laksanakan tidak mengurangi substansi secara teologis untuk kita tetap memaknai bahwa persekutuan dengan Tuhan yang kita laksanakan dalam rumah tangga kita adalah persekutuan yang indah dalam kebenaran. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus agar Tuhan menolong kita di dalam mendengarkan sabdanya malam ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami datang kepadamu di malam hari ini memohon pertolongan Tuhan dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Biarlah Bapa tolong kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami sekalian dimampukan untuk mengerti dan melakukan sabdamu ini dalam hidup dan kehidupan kami sebagai orang percaya. Tuhan Yesus bersabdalah, karena kami umat-Mu siap untuk mendengarkan suara-Mu. Amin. Ibu bapak saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini pembacaan Alkitab kepada kita bersama di tanggal 1 April 2020 terambil dari Injil menurut Lukas pasal 14 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 yang menyatakan demikian. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita bersama pada malam hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam pengajarannya kepada murid-murid dan semua orang yang mengikutinya senantiasa menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan ini dipakai oleh Yesus untuk menjembatani sesuatu pikiran yang hendak disampaikan kepada orang lain secara sederhana. Perumpamaan atau kiasan selalu dipakai oleh Tuhan Yesus agar orang-orang yang mendengar pengajarannya, yang mendengar pemberitaannya, itu dapat langsung menangkap apa maksud dan tujuan dari ucapan Tuhan Yesus kepada mereka. Dan dalam kesaksian Injil Lukas pada malam hari ini, Tuhan Yesus juga menggunakan satu perumpamaan yang Ia sampaikan ketika Ia melihat bahwa ada begitu banyak tamu-tamu yang datang dalam suatu pesta atau satu pertemuan, lalu mereka berusaha untuk menduduki tempat-tempat yang terhormat di depan. Padahal itu bukan tempat bagi mereka.
Padahal itu tidak disiapkan untuk mereka. Tetapi orang-orang yang datang di tempat itu berusaha untuk menduduki tempat yang paling terhormat. Melihat situasi dan keadaan yang seperti itu, maka Tuhan Yesus memberikan satu didikan, satu edukasi bahwa janganlah mencari penghormatan jika engkau belum tahu bahwa engkau layak untuk mendapatkan penghormatan itu. Tetapi sebaliknya, rendahkanlah dirimu supaya dalam kerendahanmu engkau ditinggikan. Supaya di dalam kerendahan diri yang ditampilkan dalam setiap keadaan dan peristiwa yang dialami dalam hidup, maka engkau akan mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghormatan dari sesama manusia maupun dari Tuhan Allah. Kekasih-kekasih Tuhan, reputasi diri memang menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Popularitas senantiasa menjadi target yang selalu dikejar, yang selalu diupayakan untuk didapat oleh manusia dalam hidupnya, baik itu dalam karir, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan juga di dalam hal-hal yang lain di tengah kehidupan ini. Mengapa orang mengejar popularitas? Mengapa orang mengejar reputasi diri dalam hidup mereka? Karena ketika seseorang mendapatkan penghormatan, reputasi diri, penghargaan, popularitas diri, maka yang dia terima adalah pujian, yang diterima adalah sebuah sanjungan yang memang secara hakikat dalam diri kita manusia kita butuh itu. Tidak ada orang yang tidak mau dihormati. Tidak ada orang yang tidak mau dalam hidupnya itu ditempatkan dalam posisi yang tinggi. Tetapi keadaan ini jangan diupayakan untuk didapati dalam hidup dengan melakukan hal-hal yang kurang tepat dan patut. Ini kritik Yesus ketika melihat ada begitu banyak tamu-tamu yang hadir, tetapi kemudian menduduki tempat-tempat yang bukan menjadi milik mereka atau disiapkan untuk mereka. Yesus menganjurkan lewat perumpamaannya, duduklah Anda di tempat yang rendah, meskipun engkau terhormat. Karena pada waktunya tuan rumah yang mengundangmu akan mempersilahkan engkau untuk duduk di tempat yang terhormat. Dibandingkan engkau duduk di tempat terhormat yang bukan tempatmu, lalu tuan rumah akan mengatakan, silakan duduk di tempat yang di belakang, karena di tempat ini sudah ada orang yang kami undang untuk menduduki tempat ini. Kekasih-kekasih Tuhan, perumpamaan ini menarik untuk kita cermati sebagai umat Tuhan dalam hidup. Karena Yesus mengajarkan kepada kita kerendahan hati. Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana kita dapat menata kehidupan kita di dalam satu nilai, yaitu mau merendahkan diri meskipun kita terhormat. Dan nilai ini memang tidak mudah untuk dipraktekkan. Nilai ini tidak mudah untuk diberlakukan dalam kehidupan, karena prinsip dari manusia adalah selalu mencari dan mengejar popularitas dan reputasi diri. Saudara-saudara, nilai penghormatan yang paling indah adalah nilai penghormatan dari Tuhan di dalam hidup kita. Saudara akan kecewa ketika saudara mengejar atau mencari penghormatan dari manusia, karena manusia akan memberi hormat kepada kita jika ia memiliki keinginan-keinginan dari diri kita. Kejarlah penghormatan dari Allah. Itu inti dari perumpamaan Kristus. Rendahkan dirimu supaya engkau ditinggikan, di ayat yang ke-11. Supaya ketika kita menjalani proses kehidupan ini, kita tidak salah arah, salah tujuan, karena kita lebih memprioritaskan hidup kita untuk mendapatkan popularitas dibandingkan penghargaan dari Allah
di tengah-tengah hidup ini. Kekasih-kekasih Tuhan, pertanyaannya, kenapa manusia hidup di dalam pengejaran akan popularitas? Semuanya berawal dari hati. Hati itu seperti mata air. Apa yang keluar dari dalam akan mencerminkan apa yang ada di dalamnya. Mata air itu selalu mengeluarkan air yang bersih, air yang jernih. Nah, hati manusia itu juga selalu mengeluarkan apa yang ada di dalamnya melalui pikiran, perkataan, tindakan, perilaku, dan sikap kita. Karena itu, ketika orang mengejar popularitas dalam diri dengan cara-cara yang tidak benar dan adil, maka dipastikan hatinya sedang kotor. Dipastikan hatinya sedang bermasalah. Dipastikan hatinya tidak sedang ada dalam keadaan yang baik. Kekasih Tuhan, janganlah membangun segala sesuatu dalam pencitraan. Mengapa? Karena iblis bisa memakai cara-cara itu untuk menjatuhkan dan menghancurkan hidup saudara. Iblis akan siap untuk meramu hidup saudara, untuk senantiasa membangunnya dalam hal-hal yang tidak benar dan tidak patut untuk saudara lakukan, menutup pintu iman saudara, sehingga saudara dalam kesadaran melakukan hal-hal yang tidak benar dalam arahan dari si iblis. Karena tujuan, karena target, karena apa yang kita lakukan dalam hidup selalu untuk kepentingan diri kita, untuk mencari popularitas dan pencitraan diri kita. Firman Tuhan malam ini mendidik kita untuk menjadi seperti Yesus yang rendah hati. Yesus yang mau datang, Ia mau menderita, Ia mau mati, Ia mau melakukan hal-hal yang paling hina untuk saya dan saudara. Mampukah kita juga untuk meneladani kasih Yesus itu di tengah-tengah hidup kita? COVID-19 ini memang satu wabah dan musibah. Tapi di balik musibah ini kita akan melihat satu hal yang indah. Di mana dalam waktu-waktu ketika pemerintah memperpanjang masa wabah ini untuk kita selalu ada di dalam isolasi diri di rumah masing-masing, kekuatan keluarga itu semakin indah. Hubungan relasi antar sesama di dalam rumah tangga itu semakin intim kita lakukan setiap hari. Oleh sebab itu, kekuatan keluarga itu juga harus dibangun di dalam kerendahan hati, bukan di dalam mengejar reputasi dan popularitas. Pada saat kita mampu untuk menempatkan itu dengan tepat, maka keluarga kita menjadi keluarga yang indah, keluarga yang meneladani Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Mari terus melangkah bersama dengan Kristus Tuhan di dalam kehidupan ini. Mari terus melakukan apa yang Dia inginkan kita kerjakan sebagai umat-Nya. Mari terus hidup dalam kerendahan hati, supaya dalam kerendahan hati itulah saudara dan saya akan ditinggikan oleh Allah. Karena Tuhan melihat apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita. Biarlah hati kita selalu bersih, hati kita selalu memancarkan sesuatu yang indah di tengah-tengah kehidupan ini. Karena dalam hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kebersihan jiwa itulah firman Tuhan tumbuh di sana, menjadi kekuatan di dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati ibu bapa di dalam menjalani hari-hari hidup dan juga di dalam keluarga, semakin dikuatkan dan semakin dipersatukan. Amin.